Halo, apa kabar semua? Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sistem aplikasi peminjaman buku di perpustakaan, dan di sini ada daftar buku, peminjam buku, dan pengembalian buku untuk peminjaman bukunya dan untuk pengembalian bukunya, teman-teman. Denda keterlambatan dan mengetahui sisa buku yang ada di perpustakaan setelah dipinjam. Oke, sebelum masuk ke video tutorial kali ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, kita tetap di channel Yoni Jonet ini, karena untuk mengetahui proses cara pembuatan, kita langsung saja teman-teman. Kita masuk ke Google Sheet-nya atau database-nya yang kita akan buat teman-teman. Oke. Sebelumnya di sini saya akan membuat untuk submenu dulu, dan di sini saya sudah buat untuk submenu perpustakaan teman-teman. Dan di kolom A ini, di baris kedua ini ada daftar buku, ada peminjaman buku, dan ada pengembalian buku. Bagaimana cara menampilkan icon nanti di aplikasi apps-nya teman-teman. Oke, untuk format gambar supaya bisa muncul di aplikasi apps-nya, yaitu yang pertama kita klik dulu untuk di icon ini, yaitu apps tutorial icon. Setelah itu kita masuk ke Google Drive teman-teman. Oke, setelah muncul, yaitu di sini saya kasih contoh untuk peminjaman buku teman-teman. Oke, untuk gambarnya di sini ada gambar seorang gadis perempuan, dan di sini adalah penjaga perpustakaannya teman-teman. Oke, setelah itu kita ganti nama dan blok, lalu Ctrl C. Setelah itu kita kopikan ke database yang sudah dibuat tadi teman-teman untuk di bagian submenu icon ini. Oke, setelah itu kita hapus dulu teman-teman. Ini adalah sebagian contoh yang tadi yang dikopikan di Google Drive, kita pindahkan ke sini teman-teman, ke Google Sheet yaitu database yang sudah dibuat untuk submenunya. Langkah selanjutnya setelah dibuatkan submenu untuk perpustakaan ini, kita buat sheet baru lagi, yaitu di sini saya buat untuk daftar bukunya teman-teman. Nanti ketika kita akan meminjam buku, maka nama-nama buku di sini nanti akan muncul teman-teman, buku-buku yang ada di perpustakaannya. Contohnya teman-teman, di sini ada kolom ID buku, di sini ada nama buku, di kolom C-nya ada bidang ilmu, di kolom D-nya ada halaman, di kolom E-nya ada tahun, di kolom F-nya ada nomor rak bukunya, di kolom G-nya ada jumlah awal buku, di kolom H-nya ada buku masuk, di kolom I buku keluar, di kolom J jumlah akhir buku, di kolom C nya yaitu cover, dan di kolom K nya cover, di kolom L nya yaitu foto buku. Jadi begini teman-teman, di sini nanti saya akan memasukkan formula di bagian database ini teman-teman, di bagian kolom buku masuk, buku keluar, dan jumlah akhir buku teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke sheet selanjutnya, yaitu untuk peminjaman buku. Di peminjaman buku ini, di sini saya buatkan kolom untuk timestamp, dan untuk kolom B nya ID buku, kolom C nya nama buku, kolom D nya nama peminjamnya, di kolom E jenis kelamin, di kolom F nya NISN, di kolom G nya kelas, di kolom H nya jumlah buku keluar, tanggal peminjam, foto buku, dan paraf. Setelah itu kita buat sheet baru lagi, yaitu untuk pengembalian buku. Nah, setelah buku kita pinjam nanti akan dikembalikan lagi. Di sini saya buat 3 sheet. Yang pertama daftar buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Oke. Untuk pengembalian buku ini, di sini saya buatkan kolom untuk ID bukunya, nama bukunya, nama peminjam, jenis kelamin, NISN, kelas, jumlah buku yang dikembalikan atau jumlah buku masuk, dan di sini ada tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, total waktu, dan denda. Oke, setelah itu sebelum kita membahas ke formula total waktu denda
pengembalian keterlambatan buku, sebelumnya kita masuk ke daftar buku dulu teman-teman. Oke. Untuk buku masuk ini saya kasih formulanya teman-teman. Di sini ada if A2 sama dengan tanda petik, ketik koma, sum if pengambilan buku B2 dibagi B, tanda titik koma, A2 titik koma pengembalian buku H2 titik 2H. Nah, ini bagaimana cara rumusnya teman-teman. Oke. Untuk A2 ini yaitu di bagian kolom ID buku. Oke. Setelah itu di sini ada pengembalian buku. Jadi begini teman-teman, ketika kita meminjam buku, maka jumlah buku yang di sini katakanlah 1 dan ID buku yang ditentukan tadi, maka untuk buku yang keluar ini nanti akan berkurang 1 karena dipinjam teman-teman. Setelah itu nanti dengan jumlah awal bukunya ada 3, ketika dipinjam 1 maka sisa tinggal 2 teman-teman. Oke. Dan untuk pengembalian bukunya, yaitu masuk ke buku masuk di sini dijelaskan untuk if A2 katakanlah sama dengan formula yang buku keluar tadi teman-teman. Di sini nanti akan berdasarkan ID buku ini, ketika kita dikembalikan, katakanlah tadi pinjam pengantar dasar matematika dengan jumlah 3, nanti ketika dikembalikan masuk ke 1, jadi total untuk jumlah akhir buku menjadi 3 lagi teman-teman. Dan untuk jumlah akhir buku ini, untuk formulanya yaitu if A2 di G2 ini teman-teman, kolom jumlah awal buku ini ditambah H2 yaitu buku masuk dan dikurangi I2 buku keluar. Nanti di sini ada hasilnya untuk jumlah akhir buku. Sekarang kita masuk ke pengembalian buku. Di pengembalian buku ini, nah itu teman-teman, di sini akan ada total waktu. Total waktu ini yaitu untuk formulanya kolom tanggal pengembalian dikurangi tanggal peminjaman. Oke. Dan untuk dendanya di sini teman-teman, jika kolom total waktu ini lebih dari 3 hari, karena untuk maksimal pengembalian 3 hari, lebih dari 3 hari, maka akan denda 5.000 teman-teman, karena 1 harinya itu Rp5.000 untuk dendanya teman-teman. Oke. Setelah dibuatkan database-nya, kita masuk ke aplikasi absensi teman-teman. Aplikasi absen. Oke, kita masuk ke bagian data teman-teman. Oke, yang pertama kita akan tarik data, yaitu untuk submenunya dulu ya teman-teman. Oke, setelah diklik AppSheet tutorial, maka kita akan masuk ke AppSheet tutorial spreadsheet teman-teman. Oke, kita untuk short ID-nya tetap AppSheet tutorial spreadsheet. Untuk worksheet name-nya kita pilih submenu perpustakaan. Oke, dan untuk submenu ini kita akan setting untuk update allow-nya yaitu read only teman-teman. Setelah itu kita add this table. Oke, setelah masuk untuk data submenu perpustakaan ini, terlebih dahulu kita masuk ke view kolomnya teman-teman. Oke, untuk icon ini kita rubah tipenya menjadi thumbnail ya teman-teman. Oke, setelah itu kita save dulu teman-teman. Oke, setelah ditarik datanya, kita masuk ke bagian UX yaitu user experience teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih untuk new view-nya teman-teman. Di sini kita buat untuk new view-nya. Oke, kita pilih untuk submenu perpustakaan. Oke, setelah itu kita linkkan untuk daftar buku, peminjam buku, pengembalian buku ini ke perpustakaan teman-teman. Oke, kita buka dulu database apps tutorialnya teman-teman, karena nanti kita akan masukkan di
folder perpustakaan, maka kita akan hubungkan. Kali ini kita kopikan terlebih dahulu. Di sini kita view name-nya kita ganti dengan nama perpustakaan. Oke teman-teman, di sini kita view tipnya, kita pilih Jack ya teman-teman. Oke, untuk positionnya kita pilih wrap saja teman-teman, kita hilangkan. Dan untuk primary headernya kita pilih perpustakaan saja teman-teman. Dan untuk show action barnya kita matikan teman-teman. Oke, setelah itu kita save dulu ya teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman yang kita buat tadi. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, di kolom home ini tadi yang saya katakan yaitu dibuatkan dulu untuk menu penyimpanan perpustakaan ya teman-teman. Setelah di perpustakaan ini nanti saya akan buat sub menunya teman-teman. Nah, sini sudah berhasil teman-teman. Tadi sub menunya ada 3. Yang pertama yaitu daftar buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku teman-teman. Oke, untuk pembuatan sub menu ini sudah berhasil teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke behavior teman-teman ya. Oke, kita kopikan dari sini saja teman-teman. Oke, dan untuk action name-nya ini kita ganti menjadi go to sub menu perpustakaan. Oke, dan untuk for record of this table ini kita ganti menjadi sub menu perpustakaan. Dan untuk to this-nya masih app go to another view within this app. Dan untuk targetnya ini kita ganti link to view perpustakaan ya teman-teman. Perpustakaan. Oke, setelah itu kita save. Setelah dibuatkan go to sub menu perpustakaan ini, kita langsung masuk ke bagian UX lagi teman-teman. Dan di bagian perpustakaan submenu ini kita masuk ke bagian behavior. Dan untuk browse related-nya kita rubah menjadi go to submenu perpustakaan. Untuk browse beta-nya juga kita rubah menjadi go to submenu perpustakaan. Untuk browse beta-nya juga kita ganti menjadi go to submenu perpustakaan teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa di save terlebih dahulu teman-teman. Oke, dan ini adalah bentuk submenu untuk perpustakaan teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke bagian data teman-teman. Oke, setelah masuk ke bagian data kita masuk ke new table teman-teman. Kita klik Google Sheet. Kita masuk ke app sheet tutorial, kita klik app tutorial spreadsheet, kita pilih untuk worksheet name-nya. Tadi kita masukkan sudah menarik data untuk submenu perpustakaan, dan sekarang kita tarik data untuk daftar buku teman-teman. Oke, di sini kita delete-nya kita hilangkan, dan update juga hilangkan, jadi cuma hanya bisa add-nya teman-teman. Setelah itu kita klik add this table. Kita tunggu teman-teman. Setelah ditarik datanya, yaitu sekarang masuk ke bagian view column teman-teman. Oke, sebelumnya kita edit terlebih dahulu teman-teman. Untuk ID bukunya kita klik teks ya teman-teman. Untuk nama buku juga kita pilih teks. Untuk bidang ilmu teks, untuk halaman kita pilih number, untuk tahun kita rubah menjadi teks, untuk halaman juga kita rubah menjadi teks ya teman-teman. Oke, untuk norak bukunya kita pilih tipenya number. Untuk jumlah awal buku kita pilih number. Untuk buku masuk juga kita pilih number, untuk buku keluar number.
jumlah akhir buku kita pilih number teman-teman. Oke. Dan untuk foto buku kita pilih thumbnail ya teman-teman. Dan untuk cover ini kita akan munculkan nanti seperti header teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ke show, kita klik di icon pensil ini teman-teman. Untuk kategorinya kita pilih image, dan untuk kontennya sudah disiapkan teman-teman. Kita kopikan ini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita masukkan kontennya teman-teman. Setelah itu kita save teman-teman. Untuk daftar buku ini sudah selesai, kita save terlebih dahulu teman-teman. Setelah di daftar buku, ditarik daftar buku, kita masuk ke bagian UX-nya teman-teman. Kita percantik untuk penampilannya. Di sini kita masuk ke bagian daftar buku teman-teman. Oke. Setelah kita tarik datanya, nanti kita akan masuk ke bagian UX. Dan teman-teman ketika kita ngetik daftar buku ini, maka akan muncul keluar data-data buku yang ada di perpustakaannya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita klik di bagian new view ini teman-teman. Setelah itu kita klik create a new view teman-teman. Oke. Setelah diklik new view ini teman-teman, maka untuk puas datanya kita rubah dulu menjadi daftar buku teman-teman. Oke, setelah dirubah menjadi daftar buku, kita ganti view name-nya menjadi daftar buku juga teman-teman. Kita kopikan dan kita paste di view name ini teman-teman. Setelah itu untuk positionnya kita klik ref. Dan untuk tipenya kita pilih text ya teman-teman. Oke, kita bikin grup by-nya teman-teman. Kita pilih bidang ilmu ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita pilih descending teman-teman. Oke. Di sini ada jenis ilmu sosial, dan ini bukunya manusia dan budaya Indonesia. Ini seni, sejarah, sains dan teknologi, matematika, kewarganegaraan, bahasa, dan agama. Oke. Teman, di sini untuk primary headernya kita pilih nama buku. Untuk secondary headernya di sini ada ID buku, dan untuk summary column-nya di sini ada jumlah awal buku, teman-teman. Jadi di sini untuk sosial dengan judul manusia dan budaya Indonesia. Dan di sini ada ID bukunya, total buku yang ada di perpustakaannya itu ada 6 teman-teman. Oke. Setelah ke daftar buku, kita masuk ke daftar buku detail teman-teman. Untuk kita tarik dulu di sini untuk foto bukunya ke bagian atas. Dan untuk covernya kita tarik juga ke bagian atas teman-teman. Setelah itu kita di sini untuk rapikan untuk ID bukunya. Nama buku, bidang ilmu, halaman. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian display mode, yaitu kita pilih side by side teman-teman. Oke, dan di sini adalah bentuknya teman-teman. Dan untuk image style-nya kita rubah menjadi background ya teman-teman. Oke, di sini ada ID buku, nama buku, bidang ilmu, halaman 165 tahun 2020, nomor rak buku nomor 1, jumlah awal buku totalnya di perpustakaan ada 3, buku masuknya, buku masuk atau buku pembeliannya masih 0, buku peminjamannya atau masih juga 0, dan jumlah akhir buku masih 3 teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian daftar buku untuk formnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita rapikan dulu untuk tabelnya ya teman-teman. Cover ini kita tarik ke bagian atas. Di bagian kolom kedua ada ID buku, nama buku, bidang ilmu, halaman, tahun, nama rak buku. Bagian terakhir yaitu foto buku ya teman-teman. Oke. Ini berfungsi ketika ada penambahan buku baru, maka
kita akan masuk ke bagian form daftar buku ini teman-teman. Oke, setelah dibuatkan untuk daftar buku detail, dan daftar buku home, setelah itu kita klik save teman-teman, jangan lupa di save. Oke, setelah kita berhasil memasukkan daftar buku teman-teman, langkah selanjutnya kita masuk ke data juga dan kita tarik datanya teman-teman. Oke, kita klik data dan setelah itu kita pilih new table teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih Google Sheet, lalu kita pilih FC Tutorial dan pilih FC Tutorial Spreadsheet, lalu kita pilih untuk worksheet name-nya yaitu pertama tadi kita udah masukkan submenu perpustakaan, yang kedua daftar buku, dan yang ketiga kita akan masukkan untuk peminjaman bukunya teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih add this table teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian peminjaman buku teman-teman, kita masuk ke view kolomnya. Oke, di sini kita setting terlebih dahulu teman-teman. Untuk timestamp-nya kita pilih date time, dan untuk initial value-nya yaitu kita pilih now teman-teman. Kita kasih formulanya now. Untuk ID buku ini kita masuk ke tipe ref ya teman-teman. Oke, nah. Dan di sini untuk source table-nya kita pilih untuk daftar buku teman-teman. Oke, itu kita klik done teman-teman. Oke, dan untuk nama buku ini nanti kita akan isi secara otomatis, yaitu di formulanya kita ketik teman-teman ID buku, kita ada titik teman-teman, kurung buka lagi dan ketik nama buku. Setelah itu kita kurung tutup teman-teman, save teman-teman. Dan untuk nama peminjam ini kita akan masukkan ref juga ya teman-teman. Kita pilih daftar hadir teman-teman. Itu kita pilih input modenya auto dan pilih done. Oke. Dan untuk jenis kelamin ini juga sama teman-teman. Supaya kita bisa mengisi secara otomatis, maka kita harus buatkan dulu untuk formula di sini teman-teman. Yaitu kita kurung buka nama peminjam, kurung tutup, kurung buka lagi dan ketik jenis kelamin. Oke, setelah itu kita kurung tutup, yaitu kita klik save. Dan untuk NISN juga sama, kita ketik nama peminjam, kurung tutup, ketik kurung buka NISN, kurung tutup juga teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih save. Dan untuk kelas juga kita sama teman-teman, kita ketik nama peminjam, kurung buka kelas, kita pilih save teman-teman. Kenapa harus dikasih formula ini teman-teman? Dikarenakan untuk di nama peminjam dan di ID buku sudah dikasih ref, kita akan secara otomatis nanti ketika mengklik di bagian ID buku maka akan keluar nama buku, dan untuk di nama peminjam nanti akan keluar jenis kelamin, ASN dan kelas teman-teman. Oke, dan jumlah keluar buku kita pilih teks, tanggal peminjaman kita pilih date teman-teman, dan untuk initial value nya kita pilih today. Oke, setelah itu kita save. Dan untuk foto buku ini kita rubah menjadi thumbnail, dan untuk paraf ini kita rubah menjadi signature teman-teman. Oke, setelah di setting di bagian kolom peminjam buku, maka langkah selanjutnya kita save terlebih dahulu teman-teman. Oke, setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke bagian user experience teman-teman. Nah, di sini sudah ada peminjam buku detail, form, dan peminjam buku inline. Oke teman-teman, jangan lupa kita buat dulu untuk new view-nya teman-teman, create a new view.
Oke, setelah itu kita pilih polish datanya, yaitu menggunakan peminjam buku ini teman-teman. Oke, kita linkkan ke bagian submenu yang sudah dibuat tadi, yaitu di view name ini. Kita pilih submenu perpustakaan, itu peminjaman buku teman-teman. Oke, kita Ctrl C, lalu kita ganti nama di sini menjadi peminjaman buku. Oke teman-teman, setelah itu kita lihat bahwa ternyata di sini belum ada data yang masuk, maka tampilan masih kosong teman-teman. Oke, setelah itu kita rubah view type-nya menjadi deck ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke bagian peminjaman buku form teman-teman. Oke, kita show in preview. Untuk page style-nya kita pilih automatic. Untuk form style-nya kita juga sama, pilih automatic, dan di sini kita rubah dulu posisinya teman-teman. Untuk foto buku ini saya nanti akan tampilkan di bagian atas ya teman-teman. Untuk timestamp ini saya akan hilangkan karena di sini sudah ada tanggal. Oke, setelah itu kita coba ya teman-teman untuk mengisi form ini teman-teman. Yang pertama yaitu ID buku, kita pilih nih di sini ada mat yaitu matematika, SI itu science, dan ini tahun buku keluaran 2020, 2022, dan ini untuk AG itu agama, sosial, bahasa, kewarganegaraan. Oke, di sini saya akan coba untuk pinjam buku matematika tahun 2020 teman-teman. Oke, di sini juga nanti kalau ada buku yang baru bisa langsung ditambahkan di sini teman-teman. Untuk new ini nanti akan masuk ke form untuk penambahan bukunya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba lagi untuk ID buku ini, kita pilih untuk mat 2020 dan otomatis akan muncul untuk gambar bukunya teman-teman. Karena kan tadi di awal sudah menggunakan formula dan nama bukunya juga kan secara otomatis muncul mengantar dasar matematika, jadi kita tidak perlu mengetik ulang lagi, hanya mengklik untuk di ID bukunya saja teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada nama peminjam, di sini juga sama, dikarenakan tadi di bagian data sudah dibuatkan untuk formulanya, maka kita hanya mengklik satu kali saja teman-teman. Oke, kita contohkan untuk Ariel Nur Rahman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah muncul untuk jenis kelaminnya, dan ini NISN-nya, dan ini kelas 4A teman-teman. Oke, setelah dibuatkan untuk dipilih ID buku, nama peminjamnya siapa, dan di sini kita pilih untuk jumlah buku keluar yang dipinjam, yaitu ada hanya satu teman-teman, dan di sini ada tanggal peminjamnya teman-teman. Oke, di sini jangan lupa para orang yang akan minjamnya teman-teman. Oke, situ kita save terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Di sini adalah database untuk peminjaman buku. Oke, dan ini untuk timestamp-nya, ID bukunya yang dipinjam yaitu matematika tahun 2020, untuk nama bukunya pengantar dasar matematika. Nah, peminjamnya Ariel Nur Rahman, jenis kelamin laki, NISN-nya 11040, kelas 4A, jumlah buku yang dipinjam yaitu 1, tanggal peminjamannya 24/12/2023, foto bukunya ini, dan untuk parafnya sudah masuk teman-teman. Artinya untuk form yang dibuat di aplikasi AppSheet ini sudah berhasil masuk ke database. Oke teman-teman, setelah itu kita langsung masuk ke bagian daftar buku. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, di sini ada ID buku mat 2020 untuk nama buku pengantar dasar matematika, dan di sini ada masuk di bagian nomor rak 1, dan jumlah buku awal di sini ada 3. Dan tadi dipinjam 1 teman-teman, di sini buku keluar 1, maka sisa yang ada di perpustakaan yaitu menjadi 2 karena sudah dipinjam tadi 1 oleh Ali Nur Rahman teman-teman. Oke, artinya untuk aplikasi peminjaman buku ini untuk formnya sudah berhasil dan sudah mengurangi stok dari buku awal 3 menjadi buku akhir sekarang di perpustakaan ada 2 teman-teman. Oke, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi AppSheet-nya teman-teman. Oke,
sorry teman-teman, sebelumnya kita masuk dulu ke bagian data dan di peminjam buku teman view kolomnya teman-teman. Oke, di sini tadi untuk nama bukunya sudah dirubah, yang sebelumnya tadi ada tanda petik sekarang udah dihilangkan. ID buku dan nama buku nanti akan secara otomatis ketika kita mengklik kita mengklik ID buku, maka nama buku juga akan secara otomatis muncul beserta nama peminjamnya juga, jenis kelamin, NISN dan kelas. Dan tadi saya tambahkan untuk di bagian foto buku. Jadi ketika teman-teman akan mengklik ID buku ini, maka foto bukunya juga akan muncul di bagian aplikasi website pada form tersebut teman-teman. Oke. Dan saya tadi juga merubah untuk jumlah buku keluar yang sebelumnya menjadi tipe teks, dan saya rubah menjadi tipe number teman-teman. Nanti ketika ini akan teman-teman ketika tipenya teks, maka di bagian database ini tidak akan muncul atau tidak akan mengurangi secara otomatis, dan di bagian tipenya harus dirubah dulu menjadi number teman-teman. Maka nanti akan secara otomatis buku ini keluar 1 dan dikurangin 3 kurangin 1 ya sisa tinggal 2 lagi teman-teman. Oke. Setelah di bagian data, kita langsung masuk ke bagian UX teman-teman. Oke. Ini untuk peminjam bukunya sudah selesai dibuat tadi. Sekarang masuk ke bagian detailnya teman-teman. Untuk main image-nya yaitu foto buku, kita pilih untuk display mode-nya yaitu side by side. Oke, di sini sudah dirapikan. Untuk waktu peminjamannya, ID buku, nama buku yang dipinjam, nama peminjamnya, jenis kelaminnya, NISN dari kelas mana, dan ini adalah jumlah buku yang dipinjam, tanggal peminjaman, dan ini adalah parafnya teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke peminjaman buku teman-teman. Grup agregatnya kita pilih count, grup by-nya kita pilih nama bukunya teman-teman. Oke, saya tuh di sending, kita klik add juga di sini teman-teman. Jadi untuk pengantar dasar matematika ini baru 1 yang dipinjam teman-teman. Oke, kita merubah main image-nya juga menjadi foto buku ya teman-teman. Ini sudah prima header-nya untuk waktunya. Di sini ada sekunderinya nama bukunya, dan di sininya ada nama buku yang dipinjamnya oleh Ariel Nur Rahman teman-teman. Oke, setelah itu kita jangan lupa save ya teman-teman. Untuk aplikasi peminjaman buku ini sudah berhasil dan tadi sudah masuk ke database. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengembalian buku teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada tampilan buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan ini adalah buku tadi yang dipinjam yaitu Matematika, Pengantar Dasar Matematika, yang awalnya jumlah buku yang ada di perpustakaan ada 3 dan sekarang tinggal sisa 2 karena sudah dipinjam 1 teman-teman. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian data. Sama juga kita tarik data lagi teman-teman. Masuk ke bagian Google Sheet, yaitu ke bagian F-Sheet tutorial. Setelah itu kita masuk ke F-Sheet Spreadsheet tutorial teman-teman. Oke, untuk worksheet name-nya kita pilih pengembalian buku karena tadi sudah tarik data untuk sebelum perpustakaan. Lalu peminjaman buku, dan yang terakhir ini kita tarik data untuk pengembalian buku teman-teman. Oke. Untuk delete kita hilangkan, dan untuk update juga kita hilangkan teman-teman. Itu kita pilih untuk update law-nya hanya di add saja teman-teman. Setelah itu kita klik add this table. Setelah ditarik datanya untuk pengembalian buku, maka kita edit terlebih dahulu di bagian view column-nya teman-teman.
Oke, untuk denda kita pilih price ya teman-teman. Oke, yang pertama untuk ID buku, untuk round number, untuk time-nya yaitu kita pilih date and time, dan di bagian initial value-nya itu kita pilih now. Untuk ID bukunya kita pilih teks, nama buku. Nah, di sini untuk nama buku, untuk ID bukunya kita pilih ref teman-teman. Refnya ini nanti untuk datanya kita ngambil di daftar buku teman-teman. Oke, itu kita pilih auto dan lalu kita klik dan setelah dibuatkan di ID buku ref ini, kita nama buku, untuk nama bukunya kita linkkan otomatis di sini teman-teman. Kita klik di bagian formula ini, buka kurung ID buku, kurung tutup, titik, kurung buka lagi, yaitu kita pilih, kita ketik nama buku. Setelah itu kita pilih di bagian nama peminjamnya, yaitu kita klik ref, sama untuk short table-nya yaitu kita pilih daftar hadir teman-teman. Oke, ini auto, kita klik dan oke, setelah itu kita save dulu terlebih dahulu teman-teman. Setelah nama peminjam kita dipilih ref, referensi dari tabel yang sudah ada, yaitu untuk jenis kelamin bagian formulanya teman-teman. Oke, kita kurung buka, di sini kita klik nama peminjam teman-teman. Kurung buka lagi, kita ketik jenis kelamin. Oke, setelah itu kita pilih save. Di bagian ISSN juga sama, kita kopikan nama peminjam dan di sini diganti menjadi NISN. Oke, sudah berhasil untuk formulanya. Di bagian kelas juga sama teman-teman, kita kopikan juga dan di sini dirubah kolom kedua ini menjadi kelas. Dan di bagian jumlah buku masuk kita rubah menjadi number teman-teman. Oke, setelah itu kita tanggal peminjaman yaitu kita pilih date teman-teman. Dan untuk tanggal pengembalian kita pilih date juga teman-teman. Untuk total waktu kita pilih number dan kita pilih price. Foto buku kita pilih thumbnail teman-teman dan kita kasih formula. Untuk foto buku ini kita ganti untuk di sini karena tadi untuk referensinya kita ngambil dari ID buku, coba menjadi foto buku teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih save. Untuk parafnya kita ganti menjadi signature teman-teman. Oke, setelah itu kita ketik save teman-teman. Oke, untuk tarik data dan setting data di bagian kolom ini sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian user experience teman-teman. Oke, sebelumnya kita buat dulu untuk new view-nya teman-teman. Kita buat baru. Untuk home-nya kita ganti menjadi pengembalian buku teman-teman. Oke. Dan untuk view name-nya kita ambil dari database tadi teman-teman. Untuk di sabun perpustakaan kita ambil untuk pengembalian buku teman-teman. Ini kita kopikan. Oke, kita copy dan klik Ctrl paste. Karena belum ada data yang masuk maka tampilannya akan kosong seperti ini teman-teman. Setelah itu kita rubah ke bagian deck teman-teman dan untuk positionnya kita rubah menjadi ref. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian form pengembalian buku teman-teman. Oke, kita show in preview. Nah, di sini ada
Kolom untuk timestamp, ID buku, nama buku, nama peminjam. Untuk foto buku saya akan tarik ke atas. Untuk timestamp ini saya akan sembunyikan. Oke teman-teman, sebelumnya kita masuk dulu ke bagian data ya teman-teman. Oke, untuk peminjaman buku teman-teman, tadi di sini saya menambahkan kolom untuk header di bagian peminjaman buku, maka di sini saya akan melakukan masuk ke bagian view kolom terlebih dahulu, dan di sini saya akan melakukan regenerate struktur teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Oke, setelah masuk untuk penambahan kolom header, di sini saya akan kopikan terlebih dahulu teman-teman untuk headernya, dan ini sudah disiapkan untuk link headernya. Oke, setelah itu kita rubah dulu untuk header ini menjadi tipe SAW, dan kita pilih untuk kategorinya menjadi image, dan kita kopikan konten yang sudah di copy tadi. Kita Ctrl paste, setelah itu kita save dan klik done. Kita save terlebih dahulu. Sekarang kita masuk lagi ke pengembalian buku. Di pengembalian buku juga tadi ditambahkan untuk headernya teman-teman. Oke, yang untuk cover ini kita rubah menjadi tipe SAW, dan untuk kategori kita rubah menjadi image. Untuk konten sama, kita kopikan yang tadi, Ctrl paste di sini. Setelah itu kita save dan pilih done. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian user experience. Kita cari untuk peminjaman buku teman-teman, dikarenakan tadi sudah menambah header ya teman-teman. Kita tambahkan untuk kolom headernya, kita masukkan bagian headernya ini teman-teman. Kita lihat, oke, sudah di bawah ini. Kita masukkan ke posisi bagian atas untuk headernya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke bagian pengembalian buku juga teman-teman. Oke, kita tambahkan untuk headernya tadi di kolomnya, namanya dinamain cover. Oke, setelah muncul kita tarik ke bagian atas. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba kembalikan buku yang sudah dipinjam tadi ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kita klik dulu di sini, yaitu kita pilih ya ID bukunya, yaitu yang dipinjam, yaitu Maret 2020. Nama bukunya Pengantar Dasar Matematika, dan untuk nama peminjam kita ketik Ali Nur Rahman, dan untuk jumlah buku yang dikembalikan yaitu 1, pinjaman buku tanggal 24, dan untuk pengembalian buku misalkan contoh sini ingin mengetahui denda apabila selebih dari 3 hari dikembalikan, maka akan terkena denda sebanyak Rp5.000 teman-teman. Oke, kita klik dikembalikan tanggal 28, dan jangan lupa di paraf teman-teman. Oke, setelah itu kita save. Kita tunggu dulu teman-teman. Kita login dulu apakah data tadi sudah masuk ke aplikasi AppSheet dan ke database-nya. Kita cek terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita buka perpustakaan dan kita cek untuk submenu pengembalian buku. Nah, ini teman-teman, untuk buku yang sudah dibalikin oleh Ali Nur Rahman itu adalah buku Pengantar Dasar Matematika, pengembalian tanggal 25 Desember 2000, peminjaman tanggal 25, dan ini dendanya sebanyak 5.000 karena lebih dari 3 hari untuk pengembalian bukunya. Kita lihat detailnya. Di sini ada Pengantar Dasar Matematika Ali Nur Rahman, dan ini ada total waktu pengembaliannya 4 hari dari tanggal 24 ke tanggal 28. Jadi ketika lebih dari 3 hari maka akan terkena denda sebanyak Rp5.000 teman-teman. Oke. Setelah itu kita cek ke database terlebih dahulu. Kita lihat dulu ke bagian daftar buku untuk matematika, pengantar dasar matematika. Oke, yang sebelumnya
Di sini 2, sekarang menjadi 3 karena sudah dibalikin oleh Ainur Rahman teman-teman. Untuk jumlah buku awalnya dari perpustakaan 3 dan sudah dibalikin 1, jadi total jumlah yang ada di perpustakaan sekarang menjadi 3 teman-teman. Oke, kita cek ke database-nya teman-teman, apakah sudah masuk. Oke, dan ini adalah database untuk peminjaman buku tanggal 24 peminjamannya, dan sini ada database untuk pengembalian buku teman-teman. Oke, di sini tanggal peminjaman 24, tanggal pengembalian tanggal 28 Desember 2023, dan di sini adalah total waktu yang dibalikin sebanyak 4 hari, dan ini ada dendanya sebanyak Rp5.000. Kita lihat ke bagian daftar buku teman-teman. Oke, dan ini adalah keluar masuk buku yang dipinjam oleh siswa yang ada di perpustakaan. Oke, untuk matematika ini di buku keluarnya dikeluarkan 1 buku dan sudah dikembalikan 1 buku, jadi total awal 3, sedangkan total akhir 3 karena sudah dibalikin oleh Ainur Rahman. Oke teman-teman, untuk aplikasi perpustakaan ini sudah berhasil, dan kita coba lagi teman-teman. Sebelumnya kita rapihkan terlebih dahulu teman-teman untuk detail pengembalian buku teman-teman. Oke teman-teman, untuk display modenya kita pilih side by side, kita kasih ke bagian atas, peminjam ke bagian atas teman-teman. Oke, setelah untuk detail pengembalian bukunya sudah dirapihkan, sekarang kita masuk ke pengembalian buku teman-teman. Kita show in preview juga. Sort by-nya kita pilih nanti descending ya teman-teman, sesuai dengan tanggal peminjaman, dan untuk grup by-nya juga kita pilih nanti nama peminjamnya, kita disenti. Untuk yang berpinjam yaitu Ainur Rahman. Kita lihat di sini denda 5.000. Ini untuk grup target kita kontingkan teman-teman. Nah, ini ada Rahman baru 1 yang pinjam. Setelah itu kita save terlebih dahulu teman-teman. Untuk kita coba menggunakan format rule ya teman-teman. Oke, kita masuk ke format rule, kita buat baru teman-teman, create a new format rule. Oke, setelah dibuatkan kita pilih for this datanya, yaitu untuk pengembalian buku teman-teman. Oke, untuk rule name nya kita rubah jadi pengembalian buku perpustakaan. Oke, untuk if this condition is true, kita menggunakan rumus yaitu kurung buka denda lebih dari sama dengan 1, maka nanti kita akan warnai menggunakan warna merah teman-teman. Nah ini, oke, denda lebih dari 1, denda lebih 1 ini akan berubah menjadi warna merah untuk dendanya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke teks formatnya, kita wall untuk ditebalkan tulisan dendanya teman-teman. Oke, untuk size-nya kita besarkan ya 1,2 teman-teman untuk text size-nya. Oke, setelah itu kita save terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita kembali ke bagian untuk submenu perpustakaan. Kita coba untuk pengisian peminjaman dan pengembalian buku teman-teman. Oke, untuk peminjaman buku kita lihat dulu daftar bukunya, dan di sini adalah daftar buku yang ada di perpustakaan. Oke,
setelah itu, setelah dilihat untuk buku-buku yang ada di perpustakaan ini, langkah selanjutnya kita masuk ke peminjaman buku teman-teman. Oke, setelah itu kita klik icon tombol plus ini teman-teman. Kita tulis atau kita klik buku mana yang akan dipinjam, yaitu contoh kita pilih untuk buku agama ini teman-teman. Oke, dan ini ada ID bukunya, dan ini adalah nama buku yang dipinjam, Islam Risalah Cinta Kebahagiaan. Untuk nama peminjamnya kita ke Brian Adam teman-teman. Oke, dan untuk jenis kelamin NISN dan kelas ini diisi secara otomatis. Dan untuk jumlah buku yang dipinjam, katakanlah kita pilih satu teman-teman. Ini tanggal peminjamnya, tanggal peminjam yaitu di tanggal 25 Desember 2023. Dan ini untuk parafnya teman-teman. Oke, kita save teman-teman. Oke, kita lihat di tampilan di websitenya teman-teman. Oke, di sini sudah ada nama peminjamnya, buku yang dipinjamnya, dan ini jumlah buku yang pinjamnya, tanggal peminjamnya. Oke teman-teman, kita lihat ke bagian database tadi. Untuk peminjaman buku Brian Adam, di sini sudah masuk jumlah buku yang keluar yang dipinjam itu 1. Dan untuk di daftar bukunya, untuk Risalah Cinta Kebahagiaan buku ini sudah dipinjam 1, dan jumlah sisa 4 lagi teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke ke aplikasi perpustakaan ini, dan kita akan kembalikan untuk bukunya teman-teman. Oke, untuk bukunya kita pilih yang agama tadi ini. Setelah itu nama pinjamnya Brian Adam, jumlah buku yang akan dikembalikan 1, jumlah tanggal peminjaman 25, dan tanggal pengembalian 26 teman-teman. Oke, itu jangan lupa di paraf di sini, kita cek dan save. Teman-teman, kita lihat untuk Brian Adam. Oke, untuk Brian Adam karena mengembalikan tepat waktu, maka untuk dendanya tidak ada Rp 0 karena Adam ini mengembalikan tepat waktu teman-teman. Dan untuk Ariel Nur Rahman tadi terkena denda sebanyak 5.000 karena dia mengembalikan buku selama 4 hari, sedangkan untuk ketentuan pengembalian buku itu harus maksimal selama 3 hari. Oke, kita cek ke bagian database pengembalian buku. Oke, dan ini ada database-nya, dan ini udah tanggal pengembaliannya dan dendanya 0 teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman di sini. Untuk buku Islam Risalah Cinta Kebahagiaan dibalikin oleh Brian Adam 1, sehingga jumlah yang tadinya 4 menjadi 5 teman-teman. Kita lihat di aplikasi websitenya. Untuk daftar bukunya, untuk Islam Risalah Cinta ini menjadi total menjadi 5 jumlah akhir buku yang diberikan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke web browser teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara proses peminjaman buku menggunakan aplikasi perpustakaan ini. Oke, pertama kita login dulu. Kita masuk ke bagian menu perpustakaan, dan di sini ada submenu daftar buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Untuk daftar buku, di sini ada buku agama, bahasa, kewarganegaraan, matematika, sains, sejarah, dan seni budaya. Dan di bagian matematika kita klik teman-teman. Di sini ada history, jumlah buku yang dipinjam 1 kali, dan jumlah buku yang dikembalikan 1 kali teman-teman. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian menu peminjaman buku, dan di sini ada history peminjaman bukunya. Oke, kita klik untuk ini, ada peminjam. Dan ini ada Ariel Nur Rahman dari kelas 4A. Oke, setelah itu kita cek untuk pengembalian bukunya. Oke, di sini ada Ariel Nur Rahman telah minjem 1 kali
Brian Adam 1 kali dan Pika Nurlaila 1 kali. Oke, kita klik di sini ada pengembaliannya dengan Ariel Nurrahman dari kelas 4A. Dia mengembalikan buku pengantar dasar matematika dan kena denda Rp5.000 karena melebihi ketentuan yang dibuat, yaitu maksimal 3 hari peminjaman. Ketika lebih dari 3 hari maka akan kena denda oleh pihak perpustakaan ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi untuk Pika Nurlaila. Oke, di sini Pika tidak kena denda karena di bawah 3 hari peminjaman bukunya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.